Apa yang pertama kali terlintas di pikiran kalian mendengar kata tersebut? Hakim, jaksa, dan pengacara yang sedang berada dalam persidangan? Atau penjara dengan narapidana di dalamnya? Ya, memang hal-hal tersebut sangat berkaitan dengan hukum itu sendiri. Namun, alangkah lebih baik kita mundur ke belakang, jauh lebih ke belakang, di mana semua ini dimulai. Di zaman dahulu, ketika peradaban masih menggunakan kayu dan batu untuk memenuhi kebutuhannya, komunitas kuno pada peradaban tersebut telah memiliki aturan-aturan dalam komunitasnya yang mengatur dan membatasi segala tindakan di komunitas mereka. Apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam komunitas tersebut. Nah, inilah awal dari proses lahirnya tatanan hukum. Komunitas masyarakat yang sudah punya aturan inilah yang disebut masyarakat adat, dan aturan-aturannya disebut hukum adat. Seiring waktu, dalam memenuhi kebutuhannya, masyarakat adat ini bertemu masyarakat adat yang lain, yang punya hukum dan kepentingan yang berbeda-beda tiap masyarakatnya. Nah, pertemuan kepentingan inilah yang kemudian menginisiasi mereka untuk menciptakan hukum baru yang diterima pada tiap-tiap komunitas. Ya, pada dasarnya, hukum ini diciptakan untuk mengurangi pergesekan dan konflik antar masyarakat adat dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing. Nah, proses pertemuan ini berlangsung terus-menerus. Masyarakat-masyarakat adat akan bertemu masyarakat-masyarakat adat yang lain dan membentuk hukumnya lagi. Pertemuan tersebut terjadi terus-menerus hingga akhirnya menginisiasi terbentuknya suatu negara. Lantas, kenapa tindak dan segala perbuatan yang kita lakukan harus dibatasi oleh hukum dan aturan-aturan? Bukankah sebenarnya kita bisa melakukan apa saja yang kita inginkan? Memang, pada dasarnya kita bebas melakukan apa saja yang kita inginkan. Namun, sepertinya kita harus mendengarkan pernyataan dari teman saya yang bernama Plautus, sastrawan dari zaman Romawi kuno, yang mengatakan, Homo homini lupus, kalimat yang artinya bahwa manusia adalah serigala bagi sesama manusia lain. Serigala di sini bukan seperti di film Twilight atau di sinetron ini. Pemakaian kata serigala di sini dimaksudkan sebagai makhluk pemangsa yang kejam dan siap menerkam ketika kelaparan. Pada dasarnya, setiap manusia memiliki kebebasan dan keinginan dalam dirinya. Namun, tidak jarang dalam memperoleh keinginannya, manusia menggunakan kebebasannya untuk menyakiti dan merugikan orang lain. Dengan kebebasan yang terdapat dalam diri setiap manusia, terdapat potensi yang kuat untuk menyalahgunakan kebebasan itu sendiri. Di titik inilah diperlukan adanya suatu landasan bagi manusia untuk mengatur kehidupan manusia demi kepentingan manusia itu sendiri. Landasan tersebutlah yang dinamakan hukum.